Silimo adalah komplek pemukiman masyarakat suku asli Wamena. Tempat ini adalah satu sistem tempat tinggal yang terorganisir dengan baik. Keberadaan Silimo diawali dengan satu pintu gerbang atau mokarela. Pintu ini menjadi satu-satunya akses masuk dalam satu Silimo yang dipagari dengan kayu atau dalam bahasa Balim disebut leget. Di dalam satu Silimo terdapat beberapa bangunan yang memiliki jenis berbeda dan terbagi menurut fungsinya masing-masing. Disebut dengan honai. Honai atau rumah adat Papua bentuknya menyerupai jamur atau kerucut, beratap jerami, dan berdinding kayu. Persambungan tiang-tiang dan dinding serta atap seluruhnya menggunakan tali pengikat. Tinggi bangunan lebih kurang 2,5 meter dengan satu pintu tanpa jendela. Bangunan ini dirancang sedemikian rupa agar suhu di dalamnya tetap terjaga hangat di saat malam hari, mengingat dinginnya udara di pegunungan Wamena yang dikenal dengan Lembah Balim. Dinding terbuat dari kayu, dibangun secara melingkar, melambangkan persatuan yang kuat untuk mempertahankan martabat suku dan budaya. Sedangkan atapnya digunakan jerami atau ilalang, bermakna meski lemah tetapi mampu hidup mandiri, kuat, dan dinamis. Untuk pengalas lantai dipergunakan jeleka atau jerami yang telah dipilih agar mereka terhindar dari kedinginan karena kelembapan tanah. Sedangkan 4 tiang yang berada di tengah-tengah bagian dalam honai adalah merupakan lambang kekuatan suku atau keluarga penghuninya. Kalau tidur di honai, hanya cari jeleka sebagai alas tidur, cari kayu bakar untuk ganti selimut, untuk bikin memanas honai. Dan di situ honai keuntungannya sebagai tempat terapi. Bisa orang sakit karena rasa panas, rasa hangat, dan darah matinya disembuhkan karena dilancarkan berhubung karena honai panas, hangat. Dalam perkampungan atau Silimo, terdapat 3 hingga 4 honai sesuai peruntukannya. Seperti honai umum laki-laki, honai perempuan, honai dapur umum, dan honai kandang ternak. Honai umum laki-laki adalah honai yang boleh dipergunakan oleh siapa saja laki-laki, anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua.
Sedangkan perempuan tidak boleh masuk sama sekali, termasuk istri dan anaknya perempuan. Dalam aturan adat Honai, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan tidur dalam satu Honai secara bersamaan. Norma-norma itu tetap berlaku hingga saat ini. Honai perempuan atau disebut EWI. Ini biasanya lebih dari satu dalam satu silimo. Honai ini adalah tempat para perempuan melakukan berbagai aktivitas seperti membuat kerajinan, bercengkrama, tidur, hingga mengurus anak. Di dalam satu silimo, Honai laki-laki dan Honai perempuan selalu terpisah. Terpisah itu artinya adalah lambang penghormatan dan harga diri. Honai dapur umum disebut dengan lasela atau hunila, merupakan dapur umum berbentuk bangunan 4 persegi panjang. Dapur umum ini adalah sebagai tempat memasak untuk keluarga masing-masing yang ada dalam satu silimo. Dalam satu silimo masih dijumpai penyebutan-penyebutan tempat dengan bahasa daerah setempat, seperti O Silimo, yaitu halaman rumah umum, atau tempat beraktivitas seperti pesta adat, upacara berduka, dan bahkan menari-nari. Wam Aila, yaitu kandang ternak. Wam Lama, tempat kurungan ternak. Dan Leget, yaitu pagar pelindung untuk melindungi warga silimo agar terhindar dari serangan musuh, pencuri, ataupun perampok. Di dalam satu silimo juga ada Honai adat. Honai adat dibagi dalam 3 fungsi, yaitu pertama, Honai umum atau rumah adat umum. Yang boleh masuk ke dalam Honai ini adalah anak-anak yang berumur 1 tahun sampai dengan orang dewasa. Yang kedua, Honai perang atau Wim Aila. Honai yang hanya boleh dimasuki laki-laki dewasa saja. Di dalam Honai perang inilah disimpan Apwarek, Pave, Inyesok Ai, Molasu, dan Wam Agesu, yaitu
alat-alat penyembahan sakral. Dan yang ketiga adalah honai adat sakral atau honai wesama, yaitu honai yang hanya boleh dimasuki pemilik dan harus dewasa. Di sekelilingnya atau lingkungan honai tidak boleh ada tanaman, tidak boleh makan, dan bahkan memegang makanan pun tidak diperbolehkan. Anak-anak dan perempuan juga dilarang melintasi halaman honai adat sakral. Kami harus memberikan pelajaran kepada anak cucu kita supaya mereka tahu bahwa leluhur mereka membawa harta benda ini dari dulu sampai sekarang ada di honai adat. Honai adat itu ada bersifat yang membicarakan tentang ternak yang mereka miliki, terus perkebunan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau itu kami tidak pelihara, melestarikan, berarti itu kita bisa mendapat sesuatu yang kurang bagus dari leluhur kita. Bagi masyarakat setempat, keberadaan atau fungsi honai mengandung filosofi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kehidupan yang dititiskan oleh leluhur mereka. Honai menjadi simbol kepribadian suku setempat yang mengutamakan keutuhan persaudaraan untuk satu tujuan mulia. Honai juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah untuk merencanakan, mengambil keputusan dari berbagai aspek kehidupan seperti aspek politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Sama halnya dengan suku-suku yang ada di Wamena. Harga diri bagi suku Hobikosi juga merupakan hal prinsip yang layak dijaga dan yang harus dipertahankan guna keselamatan dan nama baik keluarga. Itulah sebabnya di bagian luar pagar Silimu dibangun menara khusus sebagai tempat mengintai manakala ada lawan atau musuh atau juga binatang buas yang hendak memasuki dan mengganggu ketentraman di dalam Silimu. Seiring dengan berjalannya waktu, para pemangku kepentingan selalu memberikan sentuhan-sentuhan untuk perubahan di kawasan Lembah Balim yang diarahkan bagi masyarakat asli suku-suku di Wamena. Namun, mereka lebih memilih untuk bertahan pada pola hidup dan tradisi adat istiadat leluhurnya untuk tetap berada di Silimo dengan rumah-rumah tradisional mereka. Honai.
Kehidupan adalah waktu yang harus dilalui. Bagi mereka, Honailah tempat perteduhan yang nyaman untuk berinspirasi, merajut keinginan dan cita-cita yang mungkin masih tersisa untuk di hari nanti. Wah, wah, wah.